Kudus, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan Pak, Liverpool menang hari ini. Saudara, bercanda ya. Bicara tentang menang ya. Kalau kita pernah nonton film ya, saya kecil tuh, waktu saya kecil saya sering melihat film cowboy gitu ya. Kalau film cowboy itu kan, wah jagoannya gimana? Menang duluan atau gimana? Kalah duluan. Jagoannya menangnya yang terakhir gitu ya. Jadi, wah udah pertarungan dengan musuhnya, wah hampir kalah ya. Terakhir baru comeback ya. Jagoannya dis, wah langsung ya musuhnya kalah dan jagoannya menang. Nah saudara, hari ini kita mau belajar tentang when the real hero shows up, di mana saat pahlawan yang sesungguhnya itu muncul, ya. Jadi kalau pahlawan yang sesungguhnya tuh lagunya gimana saudara? Gitu ya, jeng gitu kan ya. Nggak mungkin kan pahlawan muncul lagunya neng 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 neng. Kalau jagoannya muncul lagunya teng 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 gitu kan. Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin lagunya begitu. Tapi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi semuanya pokoknya dibikin sesuatu yang wah kayaknya nih benar-benar jagoannya lewat nih ya. Nah saudara, kita mau lihat di dalam satu kisah firman Tuhan ya, di dalam 1 Samuel. Yuk sama-sama kita buka ya, Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nanti kita sambung sebentar sedikit ke ayatnya 16 ya, agak loncat sedikit. Ya, yang sudah ketemu firman Tuhannya katakan amin. Amin. Ya, yang bawa Alkitab boleh dibuka ya, sama-sama ya kita baca ya. Judulnya adalah Goliat menantang tentara Israel. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan daku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Yuk kita baca langsung ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara, kita baca ayat ini sering kita dengar, mungkin kita waktu sekolah minggu, kita membaca Alkitab, bahkan kita bisa nonton filmnya tentang bagaimana
Goliat pada waktu itu muncul menantang orang Israel. Jadi di sini situasinya tadi dikatakan mereka ini berhadapan-hadapan. Jadi kalau pada waktu zaman dulu tuh tentara berperang tuh mereka berhadapan-hadapan. Pasukan yang ada di sana dan pasukan yang ada di sini. Dan di antara mereka berdiri di antara dua bukit. Dan di tengahnya adalah lembah, namanya lembah Tarbantin. Jadi orang Israel ada di sisi satu, orang Filistin ada di sisi yang lain. Jadi dua kekuatan ini akan bertempur, ya, akan beradu. Tapi suatu hari muncul satu jagoan dari musuh, dari Filistin, namanya Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Jadi sejengkal itu kurang lebih 20 cm. Jadi kalau di jumlah 6 hasta sejengkal itu mungkin hampir 3 meter, saudara. Ya. Kalau saya 160-an gitu ya. Kalau 3 meter itu 2 kali lipatnya tinggi saya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang yang seperti ini, ditantang untuk berkelahi, ngacir atau hadapi? Ngacir. Saya hadapi Pak, tapi pakai M16. Zaman dulu belum ada M16 saudara ya. Zaman dulu cuma ada tombak sama pedang, nggak ada pak senapan otomatis itu ya. Nah saudara, ini tentara tinggi banget gitu ya. Terus badannya kekar ya. Saya kasih gambaran aja kayak foto ini ya gitu ya. Bajunya aja 500 sikal, nggak tahu berapa kilo tuh. Karena saya bukan orang teologi, saya nggak bisa nimbangin itu. Zaman itu berapa tuh beratnya? Ya. 60 kilo. 60 kilo. Waduh, 60 kilo. Saya 65. Jadi dia pakai baju kayak gendong saya gitu. Lebih enteng lagi. Saudara. Nah, itu saudara. Ya, jadi ini mengerikan. Sosoknya tuh begitu mengintimidasi. Nggak ada yang bisa melawan ini. Ya. Nah, mereka ada di lembah Tarbantin. Ya. Sudah lihat di sini di ayat 16, dia tiap pagi dan sore mendatangi. Ya. Dia menantang di situ. Kalau pagi sore itu enaknya makanan ya, padang pagi sore, nah itu enak. Tapi ini makanannya bukan makanan pagi sore, makanannya cuma olok-olokan, tantangan, teror, ya, diteror, ya tiap pagi dan sore selama 40 hari. Jadi tidak ada orang yang berani melawan. Ya. Nah di satu sisi ada yang namanya Saul. Ya, Saul ini lambang orang yang paling tepat untuk menghadapi Goliat. Kenapa saya katakan paling tepat? Saudara, pada waktu itu di dalam 1 Samuel diceritakan pada waktu Saul dipilih menjadi raja. Di situ di ayatnya itu ditulis dia dari bahu ke atas tidak ada yang lebih dari orang Israel. Artinya berarti Saul ini orang paling tinggi di Israel. Kira-kira kalau melawan Goliat harusnya yang maju siapa? Saul, dia yang paling tinggi. Ini lambang orang yang paling tepat seharusnya hadapi Goliat. Pribadi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah atau memberikan solusi. Saul itu artinya, nama Saul itu artinya yang diminta. Jadi waktu itu orang Israel mereka datang kepada Nabi Samuel. Berikan pada kami raja untuk memimpin kami. Kenapa kami minta? Karena bangsa-bangsa lain mereka punya raja, tapi Israel kita nggak punya raja saat ini. Karena itu Samuel, berikan kami raja. Kami minta raja. Tuhan sebenarnya sedih. Ya, Tuhan sedih. Seharusnya yang jadi raja Israel itu adalah aku. Tapi kamu menyamakan dirimu dengan bangsa-bangsa ini. Identitasnya berubah. Malu dong. Tensin ya. Masa sono punya raja kita kagak ada, ya. Rajamu mana? Raja kita Yehova, Yahweh, Adonai. Mana? Ini rajaku. Rajamu mana? Gak ada.
Jadi mereka, kami minta raja. Jadi Saul itu artinya yang diminta. Kadang-kadang kita kalau minta sama Tuhan tuh menurut kita atau menurut Tuhan? Jujur. Menurut kita kan ya. Kita tuh kayak sodorin proposal sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini loh Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, ngambek aku. Besok gua nggak ke gereja. Besok gua nggak pelayanan. Kita rasanya kita minta Tuhan itu ACC, setujuin apa yang kita minta. Dan pada waktu kadang Tuhan itu murah hati. Pada waktu kita kan ada ayatnya Pak, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Nah mintanya ini minta yang sesuai dengan Tuhan atau enggak? Kadang-kadang kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk mendapatkan apa yang kita minta, seolah-olah waktu kita mendapat itu adalah jawaban doa. Namun kadang-kadang yang menjadi jawaban doa kita satu saat tidak dapat menolong hidup kita. Ini lambang seperti Saul yang harusnya diharapkan bisa menolong, yang harusnya bisa memberikan solusi, yang tampaknya secara kasat mata paling ideal untuk menyelesaikan masalah, tapi nggak mampu melakukannya. Nah, saudara, sampai satu titik ada orang yang namanya Daud. Ya, Daud ini pribadi yang tidak diperkirakan, di luar perhitungan. Ya. Datang bukan sebagai pahlawan motivasi, tetapi sebagai wakil bertempur bagi bangsa Israel. Jadi pada waktu itu Daud ini bukan sesuatu yang diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah, bahkan bisa dianggap remeh, nggak diperkirakan, nggak masuk hitungan. Tapi dia menjadi wakil Israel. Ini bicara tentang apa? Ini bukan bicara tentang kita. Kadang ayat ini suka dipakai buat memotivasi dalam khotbah, ya. Facing your giant. Wah, hadapilah raksasamu. Kadang-kadang masalahmu seperti raksasa, tapi kamu bisa menyelesaikannya. Ya. Tapi di sini kita belajar. Kita itu ternyata yang digambarkan di ayat ini tuh, kita ini ternyata Saul dan orang Israel yang takut, yang minder, yang panik, yang merasa nggak ada harapan. Jadi kita mau belajar di sini. Ada satu pribadi, ini menggenapi apa yang difirmankan Tuhan kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepala musuhmu. Tampil satu pribadi, one on one, yaitu Yesus. Jadi Daud ini lambang Yesus. Kita suasana Natal, Yesus datang. Itu datang seperti Daud, tidak diperhitungkan, tidak dipandang layak, datang dari tempatnya yang terpencil, dari udik, ya, menjadi wakil umat menghadapi musuh yang tidak bisa kita kalahkan, yaitu dosa, maut, dan setan. Saudara, ini lambang dari Daud dan Goliat. Ini adalah lambang Kristus mengalahkan setan. Jadi pertempuran ini adalah pertempurannya Yesus. Jadi Daudnya itu bukan kita sebenarnya. Kita itu sebenarnya Saul sama orang Israel yang gak mampu menyelesaikan. Tapi muncullah Yesus yang kehadirannya gak diperhitungkan. Yesus lahir di istana atau di mana? Oh, masih ingat berarti. Kalau Yesus lahir di istana berarti Yesus yang lain itu. Yesus lahir di kandang domba. Apakah Yesus kaya? Enggak. Yesus miskin. Bukan miskin ya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia tuh jadi orang biasa, rakyat jelata. Ya. Nah saudara, itu lambang-lambang yang
perlihatkan dari sosok Daud itu adalah Kristus yang mewakili kita mengalahkan dosa, amin, mengalahkan maut, amin, mengalahkan setan, amin. Saudara lawan setan menang mana? Yang menang setan. Setan lebih tua daripada Adam dan Hawa. Dia sudah ada di sana. Lebih lihai, lebih pandai, lebih cerdas. Sudah bisa mengalahkan setan karena ada Yesus yang sudah mengalahkan lebih dulu. Katakan amin. Jadi kita ini cuma numpang. Halo. Jadi saudara, yuk kita belajar di sini ya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mewakili kita untuk mengalahkan setan, ada 3 hal besar yang dibukakan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah ada di sini, sudah ini sebuah kasih karunia dari Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Coba bilang kiri kanannya, kamu ada di sini karena anugerah Tuhan. Saudara, jadi karena Yesus mengalahkan setan, ada 3 berkat besar dalam hidup orang percaya. Sehingga ini cuma dipunyai sama orang yang percaya. Kalau nggak percaya, ya mereka menghadapi masalah mereka sendiri. Di luar itu, di luar Eden, semua usaha cuma menghasilkan semak belukar, berpeluh, berkeringat. Tapi di Eden, di dalam Yesus, kita mengalami segala kelimpahan. Amin. Saudara, perhatikan, ada 3 berkat bagi hidup orang percaya. Karena Yesus sudah melakukan sesuatu buat kita. Yang pertama, kita memiliki identitas atau jati diri. Jadi, pada waktu orang Israel diteror 40 hari, pagi dan sore oleh Goliat, mereka mulai kehilangan jati dirinya. Mereka kehilangan identitasnya. Saudara, kalau orang kehilangan identitas, itu sangat berbahaya. Karena dia mudah untuk diombang-ambingkan. Dia mudah untuk jadi boneka. Dia mudah untuk diarahkan. Dia mudah untuk diadu domba. Makanya ada namanya politik identitas. Orang yang nggak punya identitas, dia akan digoyang pakai suku, agama, ras, antar golongan, dimainkan, cuma jadi jangkrik aja yang diadu. Nah, saudara, identitas itu sangat penting dalam hidup manusia. Apalagi sebuah bangsa nggak punya identitas, wah itu bangsa gampang dipecah belah. Nah, kita doakan Indonesia ya, biar Indonesia ini juga punya identitas yang kuat, nggak mudah diadu domba, nggak mudah dipecah belah. Ya, nah karena Yesus menang, maka identitas kita berubah. Ya. Bukan lagi orang berdosa yang dikalahkan rasa malu. Ya. Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Dosa itu membuat rasa malu. Terus bukan lagi hamba ketakutan, bukan lagi orang yang kalah terus menyamakan dirinya dengan kegagalan. Jadi saudara, identitas kita dirubah. Kita punya identitas jati diri di dalam Kristus. Identitas kita apa? Identitas kita adalah anak Allah, pemenang dalam Kristus, dan orang yang dikasihi sepenuhnya. Amin saudara. Itu adalah saudara dan saya. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, kita adalah anak Allah. Kita adalah pemenang. Kita adalah orang yang dikasihi sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi saudara harus sadar bahwa identitas saudara, kalau saudara merasa dibenci orang, nggak dikasihi orang, dicuekin, tidak diperdulikan, saudara harus ingat identitas saudara dikasihi sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Dikasihi sepenuhnya. Saudara mau juara 1, saudara mau juara bontot, saudara sedang jatuh, saudara sedang
menerima promosi, saudara adalah orang yang punya status dikasihi sepenuhnya. Kadang manusia suka lihat apa yang di mata. Wih, kaya dia. Banyak yang mengasihi. Saya mengasihi dia. Kenapa? Ya karena ada hepeng. Tulus. Saya dekat sama dia karena ada cuannya. Kalau yang sono, wah itu madesu, masa depan suram. Gak cuan itu. Wah. Tuhan tetap melihat saudara dikasihi sepenuhnya. Manusia suka buat pembedaan. Manusia suka pilih kasih. Manusia suka memilih yang enak buat dia. Tapi Tuhan bilang kalau kita punya identitas sebagai anak Allah, kita dikasihi sepenuhnya. Amin, saudara. Amin. Saudara, sekalipun nama saudara apa ya, marganya apa, Lim, marganya apa, Ui, Si Homing, apalagi Manado apa ya, Mangundap atau apalah ya. Apapun marga saudara, saudara sadar, oh saya ini keluarga dari Si Homing nih, keluarga Si Homing saya. Saya keluarga Lim, saya Lim Shuliong gitu ya. Wah, yang milenial sama Gen Z kayaknya nggak tahu Lim Shuliong. Nanti browsing ya, googling. Saudara, sekalipun saudara punya marga, saudara tahu bahwa saudara punya, saya punya kekerabatan atau keluarga dari keluarga besar ini. Saudara ingat tak saudara, waktu saudara menjadi anak Allah, sekalipun nama Anda Lim, Ui, apa aja, Si Hombing, nama saudara punya satu marga dari surga, dari Allah sendiri. Amin. Di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya, ini satu keluarga nih. Kita satu marga nih. Marganya surga semua nih. DNA surga. Ya, sebagai anak Allah, saudara menjadi umat yang atasnya namaku disebut. Jadi nama Tuhan itu disematkan di dalam hidup saudara. Amin. Saudara menjadi milik Tuhan. Kita menjadi keluarganya Allah. Katakan amin. Jadi saudara gak main-main loh saudara. Karena saudara hari ini saudara punya identitas di dalam Tuhan. Saudara sadar bahwa oh iya, aku ini anak Allah. Aku bukan hamba Tuhan, tapi aku anak Allah. Kalau hamba itu kan kacung saudara. Anak Tuhan, anak Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi ketaatannya bukan ketaatan seorang hamba, tapi ketaatan seorang anak. Amin saudara. Karena dia Bapak kita di surga loh. Ya. Nah ini kita punya identitas baru. Kita itu anak Allah. Nah suatu kali Daud, ini kita cerita tentang Daud ya. Di dalam 1 Samuel, nanti saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Di sana diceritakan Daud waktu dia dalam perjalanan setelah mengalahkan Goliat. Saul jadi iri. Saul mengejar-ngejar dia. Dia jadi musuhnya raja. Jadi public enemy, orang yang paling dicari di Israel. Dia harus ditemukan, hidup atau mati. Saul ingin membunuh dan dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Satu kali di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Dia sampai di satu kota yang namanya kota Gad. Ditangkap sama orang Filistin. Sudah ingat tadi Goliat berasal dari kota Gad. Filistin bangsanya Pak. Gad. Dia ditangkap di kota Gad. Bayangkan saudara, kalau saudara jadi penduduk Gad pada waktu itu, wih, gua kan temannya Goliat. Ini yang ngebunuh Goliat ini. Kita tangkap dia. Wah, kira-kira saudara kalau jadi Daud ketangkap di kota Gad, kira-kira saudara jadi orang Filistin, saudara mau apain tuh? Daud ini sebagai orang yang sudah membunuh jagoannya di kota Gad, datang ditangkap, ketangkap nih. Wah hari itu,
Bukan jadi gepuk Nyonya Ong ya. Tapi digepuk Nyonya Ong ya. Ya. Bisa jadi dendeng itu Daud. Ya, ditangkap di kota Gat. Nah, saat ini adalah saat yang paling berat buat dia. Ini saat yang paling rentan buat Daud. Saat yang paling rapuh buat Daud. Jadi di saat di dalam tekanan yang berat, kesendirian, dia ditangkap seorang diri. Keadaan terjepit dan terhimpit dalam situasi berbahaya. Identitas sedang pada titik paling goyah. Jadi saudara, hari ini saudara punya identitas, wah aku anak Allah, aku anak Allah, aku anak Tuhan. Saudara begitu keluar dari sini, masalah tetap ada. Solusi belum ketemu. Pergumulan masih ada. Kesulitan masih ada. Ya. Saya di sini aja. Ada Yesus, beres kabeh. Ya. Pulang. Yo. Dompetku tinggal 2.000, Pak. Di sini iya ada Yesus. Hae apa tadi itu? Via Valen sampai kalah itu. Saudara, kadang begitu kita di luar, identitas ada pada titik paling goyah. Kadang kita lupa. Saat kita mengalami masalah, aduh, iya ya, di gereja sih senang sukacita, pulang, ya. Masya Allah. Saudara, ini ada situasi yang dihadapi. Jadi saudara, situasi ini nggak cuma saudara yang mengalami, Daud juga mengalami. Tapi yuk sama-sama kita buka yuk di dalam Mazmur pasal 56. Mazmur pasal 56. Di sana diceritakan tentang apa yang dialami Daud. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, dari ayat pertama ini menceritakan bahwa ini ditulis sama Daud dalam kondisi waktu dia sedang ditangkap sama orang Filistin di Gat. Makanya Daud menandai ini loh, ya. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat. Jadi Daud menandai momen ini. Dia mencurahkan isi hatinya sama Tuhan, ketakutannya kepada Tuhan. Dia belajar untuk percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang membuat dia ketakutan lah, ya, panik. Ya. Karena apa? Pada waktu dia ditangkap di kota Gat, dia sampai dibawa ke raja kota itu, dan dia pura-pura gila, sampai ludahnya membasahi janggut-janggutnya. Dia garuk-garuk itu pintu gerbangnya, sampai dikira, ngapain orang parno kayak gini, orang gila gini, suruh menghadap ke aku, ya, sampai ditolak sama raja Filistin. Ketakutannya Daud itu sampai membuat dia berpura-pura untuk jadi gila. Nah, saudara, bayangkan, ini ketakutan yang sangat level yang paling tinggi, ya. Gak cuma Tuhan Yesus memang level paling tinggi, saudara, ya. Pokoknya nomor 1 lah ya, sampai keringatnya aja dari titik-titik darah. Ya, tapi ini mungkin level 2-nya gitu ya. Ketakutan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tapi yuk, di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4, di sana dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi di tengah situasi yang takut, aduh ya, dia mengucapkan sama Tuhan di dalam doanya, Tuhan, aku percaya padamu. Aku tahu aku takut. Saudara, kita lihat ya situasinya. Identitas baru di dalam Kristus itu bukan ditopang oleh performa atau kinerja kita.
atau hasil karya kita, keberanian kita atau keberhasilan, melainkan oleh siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Katakan amin. Ketika kita rapuh seperti Daud, itu bukan kegagalan iman, itu ruang di mana identitas kita kembali dikuatkan dalam Yesus. Waktu Petrus tenggelam, waktu dia mencoba berjalan di atas air, dia tenggelam. Kegagalan Petrus untuk ikuti Tuhan Yesus itu bukan kegagalan iman, tapi ada satu tempat di mana identitas kita kembali dikuatkan pada Tuhan. Daud mengalami, ini kalau dibilang gagal, ketakutan. Kemarin dia menang lawan Goliat, orang Israel sorak-sorai, orang-orang nyanyiin dia, mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi begitu ditangkap di kota Gat, ciut nyalinya, gak ada keberanian sama sekali. Nah disitulah, ini bukan kegagalan iman, tapi adalah satu tempat atau ruang di mana iman kita, identitas kita kembali dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Jadi waktu saudara galau di tengah situasi sulit, waktu saudara ketakutan dengan problem saudara, itu bukan kegagalan iman saudara. Amin. Saudara gak gagal, tapi itu adalah satu kesempatan, satu tempat di mana Tuhan ingin menguatkan identitas saudara di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Yuk, jadi buatlah persoalan ini bukan satu kegagalan, tapi persoalannya adalah satu situasi di mana Tuhan ingin menguatkan kita kembali. Katakan amin. Amin. Ya. Badai akan berlalu. Loh, kok nggak ada amin? Berlalu lalang maksudnya. Ya udah selesai badai satu, ada lagi masalah yang lain, saudara. Gak apa-apa, itu adalah sebuah pelatihan untuk kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Ketika Daud kehilangan semua pegangan identitas manusiawi, dia berpegang pada Tuhan. Kita menemukan identitas baru di dalam Kristus. Daud pada waktu ditangkap, waduh, dia bukan lagi pahlawan. Dia bukan lagi pahlawan. Dia tawanan di situ. Dia menjadi orang yang pesakitan di sana. Dia menjadi orang yang siap-siap untuk dieksekusi sama orang Filistin. Ya. Kehilangan pegangan identitasnya. Tapi kita menemukan identitas baru di dalam Kristus. Karena Daud juga belajar menguatkan identitasnya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Identitas itu mendahului tindakan. Jati diri atau identitas Anda menentukan bagaimana Anda hidup. Jadi kalau saudara tahu bahwa identitas saudara sebagai anak Allah, maka cara hidup kita akan berubah. Katakan amin. Apakah saudara bisa pernah melihat Pangeran Charles, sekarang Raja Charles ya, dari Inggris itu ya? Kalau ketawa, wah, pernah nggak saudara lihat? Harus sekarang. Terima kasih. King Charles atau Pangeran Charles itu kalau ketawa pasti kayak Jokowi kalau ketawa. Ketawanya aja diatur, karena apa? Wah, ini nanti kerajaan Inggris jadi runtuh pamornya, karena King Charlesnya ketawanya kayak Mongol gitu ya. Jadi kalau kita tahu jati diri kita, identitas kita sebagai anak Allah, maka tindakan-tindakan kita itu juga akan mengubah, karena dasarnya dari identitas kita. Katakan amin. Amin. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara akan bertutur kata berbeda dari yang bukan anak Tuhan. Kalau saudara bergaul, baik di kantor, di sekolah, di mana saja, saudara mengetahui bahwa identitas saudara adalah sebagai anak Allah, dan hidup saudara sesuai dengan identitas saudara. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang lain ngatain saudara, dasar lu, gitu ya.
Apakah saudara sakit hati? Sakit. Ya. Kalau kita menyetujui apa omongan orang, itu akan menjadi sakit hati buat kita. Itu akan terus teringat-ingat. Itu akan melukai diri kita, melukai hati kita, melukai batin kita, merusak image citra diri kita. Tapi kalau kita nggak setujui apa yang dikatakan orang, memang kita dengar, memang itu kita rasakan bahwa itu menyakiti hati, tetapi kita belajar untuk apa yang menjadi kata Tuhan dalam hidup kita sebagai anak Allah. Itu yang akan mengubah semua yang kita dengar. Amin, saudara. Ya, semua orang bilang lu pembohong, lu pemfitnah, lu ini. Ya, kalau kita nggak masukin hati, ya itu nggak akan menimbulkan jati diri kita, identitas kita goyah. Katakan amin. Nah, saudara, yuk, kalau kita sudah tahu identitas kita sebagai anak Allah, maka hidup kita juga harus sebagai anak Allah. Katakan amin. Yang kedua, berkat yang kedua, kita berani menghadapi kehidupan. Banyak orang nggak berani menghadapi kehidupan, punya masalah, punya problem, bosan hidup, nekat, berani mati, ya, tapi nggak berani hidup. Karena kita menghadapi kehidupan, kita banyak menghadapi persoalan, problem. Keberanian orang percaya bukan lahir dari tekanan untuk kuat sendiri. Wah, menghadapi raksasamu, percaya diri lebih keras. Ya, tapi keberanian lahir dari kenyataan bahwa musuh terbesar dosa, maut, dan setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi kita berani menghadapi kehidupan ini karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mengalahkan. Ya. Keberanian tidak selalu muncul ketika kita tidak takut, justru sering muncul di tengah ketakutan. Mazmur pasal 56 ayat 12, di sana dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Kata percaya di dalam Mazmur pasal 56 itu dicatat sampai 3 kali. Ya. Kata takut juga dicatatnya 3 kali. Ya. Tapi takut di sini 1 kali takut yang positif, 2 kali sakit takut yang negatif. Artinya apa? Waktu tadi dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepada. Tapi di tempat yang lain, karena aku percaya pada Allah, aku tidak takut. Aku tidak takut. Saudara bisa perhatikan di sini apa yang dikatakan Daud. Jadi renungan kita sama-sama, doa kita waktu kita menghadapi kesulitan, bahwa keberanian itu bukan feeling, keberanian itu bukan perasaan, tapi satu keputusan berdasarkan siapa diri Allah itu. Katakan amin. Karena sebuah keputusan, bukan perasaan. Keputusan berarti kehendak. Karena kita yang memutuskan, berdasarkan bukan karena PD kita, tapi berdasarkan siapa Tuhan itu. Saudara tadi mendeklarasikan persembahan, saudara mengatakan seperti itu, bukan dari kata-kata diri saudara, bukan dari kepercayaan untuk mensugesti kita, bukan. Tapi sudah mendeklarasikan persembahan tadi karena sudah berdasarkan siapa Allah itu yang memberkati hidup kita. Katakan amin. Jadi nggak sembarang mengucap deklarasi, tapi karena kita tahu deklarasinya kita ucapkan karena kita percaya siapa Allah itu, siapa Tuhan yang kita sembah. Amin, saudara. Daud takut tapi yang memilih percaya. Kita belajar keberanian bukan karena kuat, tapi karena Yesus ada bersama kita. Tadi gimana lagunya? Itu. Yang penting ada Tuhan Yesus. Karena Yesus bersama kita. Amin, saudara. Beres kabeh. Masa sih? Aduh. Wah, jujur itu. Masa sih? Serius. Kita menghadapi masalah bukan dari posisi ingin menang. Nah, ini beda nih, saudara.
tapi dari posisi sudah dimenangkan. Kayak orang Israel tadi, begitu mereka lihat bahwa Goliat sudah mati, posisi mereka sudah dimenangkan, bukan ingin menang. Lain dengan orang yang di luar Yesus. Mereka dalam posisi pengen menang. Kalau sudah dimenangkan, artinya sudah dalam bahasa Inggrisnya itu overcome. Overcome itu artinya mengatasi. Kalau di bawah namanya overwhelm, kewalahan, tenggelam di sana. Jadi sudah posisinya itu sudah overcome. Masalahnya masih ada. Halo? Pak, masalahnya masih ada? Iya, masalahnya masih ada. Tapi posisi kita itu sudah overcome. Posisi kita sudah dimenangkan. Bukan untuk cari menang. Kalau orang di luar, mereka cari jalan keluar dengan kekuatan mereka. Tapi kita di dalam Tuhan, ingat posisi kita. Ada masalah, bener, nggak bohong, problem, nggak kecil, serius, ya, parah mungkin ya. Tapi posisi kita itu sudah dimenangkan. Posisi saudara melihatnya itu sudah berbeda. Amin saudara? Yuk, kita lihat ya. Yang itu yang membuat kita tuh berani menghadapi kehidupan ini. Hidup ini sedang nggak menentu. Tadi saya baca menakutkan. Indonesia dikepung 14 titik megatrust. Wah, dari Sumatera, Jawa sampai Manado, Sulawesi Utara. Tapi kita belajar ya. Kita berani menghadapi kehidupan ini. Dunia sedang kacau, dunia sedang nggak menentu, tapi kita posisinya sudah dimenangkan. Yang ketiga, berkat yang ketiga, kita memiliki kemenangannya, bukan kemenanganku. Nah saudara, kemenangan itu adalah milik Tuhan. Perangnya dimenangkan oleh Tuhan. Karena Kristus menang, maka kita hidup dalam kemenangan itu. Saudara, kalau kita dulu di dalam masa penjajahan, ya, pahlawan-pahlawan kita bertempur melawan penjajah untuk merebut dan memperoleh kemerdekaan. Setelah 17 Agustus 45, apa yang harus dilakukan? Kita mengisi kemerdekaan itu. Amin saudara. Jadi Yesus itu ibarat pahlawan yang sudah mendahului sesuatu untuk meraih kemenangan. Dan kemenangan kita adalah partisipasi, keikutsertaan dalam karya Tuhan, bukan pencapaian diri sendiri. Yesus yang sudah merebut kemenangan supaya kita dimerdekakan, dan kita tinggal ngikut di belakangnya. Kita ikut serta di dalam karya Tuhan, bukan karena pencapaian diri sendiri. Katakan amin. Jadi saudara, Tuhan tuh buka jalan, kita tuh tinggal ikut saja. Amin saudara. Di Eden, waktu manusia diusir keluar, siapa yang bisa mengembalikan manusia ke Eden? Cuma Yesus. Jadi Yesus ini membawa kita masuk dalam Eden, masuk ke dalam heaven on earth. Amin saudara. Jadi kita tinggal ikut apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Makanya kita memiliki kemenangannya, bukan kemenanganku. Orang lain masih berjuang untuk meraih kemenangannya, tapi kita sudah dimenangkan sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Dalam 1 Samuel pasal 21. Nah, di pergumulan Daud, situasinya itu adalah kekalahan total. Gimana? Dia berada di kota musuh, ditangkap menjadi tawanan, tanpa senjata, tanpa dukungan, sendiri indil-indil, sendirian dia, seorang diri. Nah, kita lihat di sini, pada waktu Daud ada di dalam situasi seperti ini, Mazmur pasal 56 ayat 14. Jadi saya ajak saudara bolak-balik supaya kita bisa lihat, oh kebenaran Injil, situasinya itu seperti ini. Di Mazmur 56 ayat 14, di sana Daud mengatakan, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Ingat saudara, Daud pakai kata telah. Telah itu artinya apa? Sudah. Sudah itu artinya apa? Wish. Beres kabeh. Balik lagi.
Ini judul khotbahnya beres kabeh gitu. Oh ya nanti saya bikin khotbah judulnya beres kabeh gitu. Saudara, sampai mana tadi? Setelah itu artinya sudah wis, ya. Selesai. Tapi situasi Daud belum selesai. Dia masih di tawanan, dia masih di kota musuh, dia masih sendirian di sana. Dia masih dalam situasi berbahaya di situ. Tapi Daud berani mengatakan, Engkau sudah meluputkan aku. Ingat saudara, masalahmu, masalahku mungkin belum kelar. Tapi pada waktu kita takut, kita percaya kepada Tuhan, kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau sudah melewatkan aku, meluputkan aku daripada maut. Amin saudara. Yuk, kita harus sadar ini. Jadi kemenangan kita ini, kita punya kemenangan bukan kemenangan milik kita sendiri, tapi kemenangan milik Tuhan. Amin. Biarlah hari ini saudara pulang tuh dengan kepala yang tegak. Sekalipun masalah masih tetap ada, sekalipun problem masih menggunung, tapi kita percaya Tuhan telah meluputkan kita. Amin. Di tengah kekalahan Daud sudah mengakui kemenangan Tuhan. Jadi kita hidup dari kemenangan Kristus, bukan dari kekuatan kita sendiri. Ada lagunya itu ya Pak ya. Bukan dengan kekuatan. Di Mukuji apa itu? Bukan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Nah, ingat ya saudara ya, kemenangan kita itu karena kemenangan Tuhan, bukan kekuatan kita. Jadi kemenangan Kristus itu sudah final, bersifat objektif, selesai, tidak dapat dibatalkan. Jadi kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, atas dosa, maut, dan apalagi tadi? Setan, sudah final. Jadi kalau kita ngusir setan, setannya pergi, bukan kita yang hebat, tapi karena Tuhan Yesus dalam kita. Final. Kehidupan kita, wah realitanya Pak, masih proses, masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Amin saudara. Jadi kita nggak pernah kecewa dengan hidup kita. Kita nggak pernah kecewa melihat kenyataan. Kita nggak pernah kecewa melihat problem. Karena kita tahu dalam kehidupan kita sedang ada proses. Dan proses itu bertahap. Dan di sana kita bisa mengaplikasikan kemenangan. Kita bisa menerapkan kemenangan-kemenangan Tuhan atas hidup kita. Kita bisa deklarasikan. Kehidupan kita bukan syarat kemenangan. Nah, sekarang kita bisa lihat kemenangan dalam perspektif Injil. Kemenangan dalam sudut pandang Injil itu bukan berarti nggak pernah gagal, selalu menang terus, bukan nggak pernah capek, bukan nggak pernah jatuh. Tapi kemenangan dalam perspektif Injil itu bicara tentang gagal tapi nggak hancur, ya. Pernah jatuh tapi nggak kehilangan harapan, berjuang tapi nggak pernah kehilangan identitas, bangkit karena tahu siapa yang memegang hidup kita. Katakan amin. Biasanya kita belajar tahu ya bahwa kemenangan kita dari sudut Injil, sudut firman Tuhan. Dan Injil bukan meniadakan usaha kita, tapi Injil memurnikan motivasi usaha kita. Artinya gini Bapak Ibu, waktu kita ada hidup di dalam Taman Eden, heaven on earth, kita bukan semua usaha kita nggak ada. Udah ada di Taman Eden kok Pak, leha-leha lah, ya, santai-santai, nyaman. Enggak, ya. Bukan artinya semua begitu ada di dalam anugerah Tuhan.
usaha kita semua sia-sia, tapi justru memurnikan motivasi usaha kita. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, Injil itu akan memurnikan motivasi hati kita. Kalau kita melayani, Injil itu akan memurnikan motivasi kita melayani. Kalau saudara sebagai SGL, sebagai ketua Kersel, Injil itu akan memurnikan motivasi saudara sebagai SGL. Kalau saudara melayani Tuhan, apa yang saudara lakukan, Injil akan memurnikan motivasi pelayanan saudara. Kalau saudara bekerja, motivasi saudara apa bekerja? Dapat cuan, Pak. Kalau udah dapat cuan, jadi kaya, Pak. Kalau udah jadi kaya, mau jadi berkuasa, Pak. Kalau udah berkuasa, mau apa lagi, ayo. Motivasinya dimurnikan oleh Injil. Motivasinya dimurnikan oleh kebenaran itu. Sehingga kalau kita bekerja, kita memperoleh hasil, kita memperoleh pendapatan, kita memperoleh profit, semua itu akan dimurnikan motivasinya. Sehingga kita bisa tahu, oh aku dapat profit, apa yang aku lakukan ini mendapat profit, apa yang aku olah, apa yang aku kelola mendapatkan hasil, dan aku bisa lakukan dengan hasil ini untuk memuliakan Tuhan. Itu motivasi yang benar. Amin, saudara. Jadi kalau sudah melayani, motivasimu apa? Supaya banyak orang kenal saya, Pak. Supaya saya jadi orang baik, Pak. Kalau masih supaya berarti belum murni. Saya melayani untuk memuliakan Tuhan, Pak. Saya melayani untuk mengasihi jiwa-jiwa, Pak. Nah itu baru, itu yang murni itu. Dimurnikan oleh Injil, dimurnikan oleh kebenaran. Jadi sudah, Injil memurnikan motivasi usaha kita. Kita tidak berjuang untuk menang, kita berjuang karena sudah dimenangkan. Usaha kita bukan untuk pembuktian diri kita, pembuktian nilai diri kita, moral kita, tapi untuk menghidupi kemenangan Kristus dalam realitas sehari-hari. Katakan amin. Nah saudara, kalau nanti sudah pulang ke rumah saudara dari tempat ini, realitanya mungkin belum berubah, tapi saudara di tempat ini sudah mengalami satu pembaruan dari Tuhan. Sudah kembali seperti Daud, aku percaya, karena itu aku gak takut. Engkau sudah meluputkan aku. Ada Yesus, beres kabeh. Balik lagi, Pak. Yuk kita doa ya sama-sama ya saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa. Kami gak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku Tuhan. Kaulah kuatku yang menopangku. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Kau kuatku Tuhan, Engkau
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadi pahlawan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Engkau yang bergerak di depan kami, dan Engkau memenangkan pertempuran itu di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu kami umat-Mu, kami kembali dalam identitas yang baru, identitas di dalam Tuhan. Kami mampu menghadapi kehidupan ini Tuhan, dan kami mengalami dan memiliki kemenangan Tuhan, bukanlah kemenangan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, setiap kami di tempat ini, Kau berkati jemaat-Mu di kota Cilegon ini Tuhan, dimanapun mereka ada, pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi pahlawan dalam hidup mereka. Engkau menjadi pahlawan yang tampil buat mereka, sehingga mereka di dalam posisi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan berjalan di dalam jalan kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di kota ini. Pakai mereka semua Tuhan menjadi alat-Mu sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang mencerminkan kasih Kristus. Oh, yang mencerminkan terang Tuhan, menjadi garam bagi komunitas di mana mereka ada. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka, berkati hidup mereka Tuhan. Bedakan dari umat-Mu yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Oh, bedakan hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Tuhan, bedakan Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka, karena mereka anak-anak Tuhan. Engkau yang menjamin hidup mereka, sekalipun mereka harus melewati segala tantangan apapun dalam hidup mereka. Mereka tetap percaya, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak takut sebab Tuhan yang meluputkan mereka dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus Kau berkati hidup mereka di Natal, Desember ini. Biarlah Kau terus menyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka, anugerah-Mu bekerja melawat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-Mu bukan hanya dimiliki oleh mereka, tapi berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan umat-Mu bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, bagi kota ini ya Tuhan, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa melihat Tuhan Yesus Kristus yang menang, mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa bertekuk lutut dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Kau berkati mereka semua dalam setiap kehidupan keluarga, pekerjaan, sekolah, studi, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu di tempat ini, dalam komunitas, di dalam setiap apa saja. Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah kami boleh mengangkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat. Mari saudara, pulanglah dan jadilah berkat bagi orang lain, bagi komunitas, bagi kota ini. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.